Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Tiara Yuyunsari, di mana di video kali ini Tiara akan menganalisis gaya penulisan pada dua puisi anak. Nah, di mana di sini saya akan menganalisis perbandingan dua puisi anak yakni puisi Pendidikan Itu Hak Kami karya Nur Afifah Firdaus Mansyukri dengan puisi Siswa Tak Berseragam karya Hidayatul Laili Afifah. Nah, di mana puisi pertama tentang pendidikan itu hak kami yaitu seperti berikut ini. Apa ini? Anak kandung Ibu Pertiwi. Terperangkap dalam feodalisme baru. Mengejar gelar tanpa isi. Keilmuan aktual, apa-apaan ini? Kaum terpelajar terpengangguran. Rakyat frustasi, pendidikan makin elitis. Pendidikan, sejatinya ia adalah kunci utama. Pembuka pintu peradaban dunia. Sebagai bagian dari gerakan untuk memerdekakan diri. Manusia mandiri secara sosial ekonomi. Berjuanglah, berjuangkan masa depanmu sendiri. Di sini, di negeri ini, tiada satupun yang bisa makan tanpa uang. Tiada satupun uang tanpa ilmu pengetahuan. Hai penguasa, bongkar sekat pembatas antara kami. Kami seakan milik Pertiwi, tiada beda, tiada kasta. Apa ini? Ini negeri kami yang anak negeri. Pendidikan itu hak kami. Nah, dalam pembuatan puisi adalah pelajar di mana dia pernah meraih peringkat 2 lomba cipta dan baca puisi saat acara Genderang Sastra, di mana tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, puisi yang kedua, Siswa Tak Berseragam. Saya akan membacakannya. Hidup dalam angan-angan. Berusaha menggapai masa depan yang tak terlihat. Dan terus mencapai mimpi yang tersembunyi. Mereka hanya bisa mengintip dari balik tembok nasib. Berharap ada sepercik ilmu yang akan teringat. Sepercik ilmu untuk menggapai angan yang telah lama digantung. Dan untuk membersihkan mimpi yang telah lama berlumut. Telanjang tanpa ilmu. Hati mereka menjerit, meringik kesusahan. Mimpi yang mereka tulis telah banyak dihapus oleh nasib. Mereka hanya ingin menjadi pohon yang nantinya akan berbuah. Mereka hanya ingin menjadi ulat yang akannya menjadi kupu-kupu. Dalam diam mereka belajar apa arti kehidupan. Melalui mata mereka melihat ketidakadilan Tuhan. Dua puisi tersebut adalah karya dari dua orang yang memiliki nama yang sama. Nah, di mana dua puisi tersebut juga memiliki tema yang sama, yaitu pendidikan anak. Karena bertemakan pendidikan, puisi-puisi itu tentu sangat dekat dengan dunia mereka. Hal ini menyebabkan puisi tersebut dibuat dengan sepenuh hati. Mereka berempat terhadap orang-orang yang tidak bisa menempuh pendidikan seperti dua Afifah itu. Nah, di mana perasaan itu akhirnya tertuang dalam rangkaian bait-bait indah sebuah puisi. Hal ini kita coba menyandingkan dan membandingkan bait-bait indah tersebut dari berbagai sisi. Yang pertama, judul. Judul adalah aspek penting dalam pembuatan puisi. Hal pertama yang dilihat pembaca pada suatu puisi adalah judulnya. Oleh karena itu, judul yang dibuat sebisa mungkin mampu menggetarkan hati dan membuat orang tertarik atau penasaran. Judul pada puisi pertama terkesan biasa saja. Sudah jelas maksudnya, namun jika judul itu dicermati lebih lanjut, suatu yang berbeda akan tampak. Pendidikan itu hak kami, seolah menggambarkan sosok-sosok manusia yang telah terampas salah satu haknya. Dengan melihat judul,
Pembaca yang peka akan merasa miris ketika pendidikan telah jelas menjadi suatu hak setiap orang. Seharusnya kurang perlu dideklarasikan bahwa pendidikan itu hak kami. Ketika ada fenomena pendeklarasian, itu tentu ada masalah pada hak pendidikan orang-orang tertentu. Jadi judul kedua sudah jelas letak menariknya. Judul siswa tak berseragam tentu mengundang sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana mungkin seorang siswa tidak memakai baju seragam? Bukankah siswa itu identik dengan baju seragam yang selalu dikenakan ketika bersekolah? Nah, pembuatan puisi sepertinya berusaha memisahkan dua hal yang sudah padu, sehingga judul yang dibuat memunculkan sisi ironis. Nah, yang kedua, jumlah kata tiap baris. Di mana dua puisi ini jumlah kata tiap baris ialah banyaknya kata dalam satu baris. Ada teori bahwa puisi itu bebas. Hal itu memang benar, namun ada kaidah tentang derap nafas. Derap nafas adalah satu tarikan nafas untuk membaca satu baris puisi. Artinya, alangkah baiknya jika satu baris puisi dibacakan hanya dengan satu tarikan nafas saja. Banyak tidaknya suatu kata dalam satu puisi juga berpengaruh pada tingkatan kepaduan puisi. Nah, puisi pertama memiliki jumlah kata yang sedikit tiap barisnya. Ada satu barisan yang hanya diisi oleh satu kata. Hal ini menyebabkan puisi tersebut begitu padat dan ringkas. Setiap kata memiliki kekuatan tersendiri karena tidak didukung oleh kata-kata yang lain dalam satu baris. Puisi kedua memiliki jumlah kata yang cukup banyak dalam suatu baris. Akibatnya beberapa baris tidak padat dan tidak memiliki kekuatan tersendiri. Selain itu, tidak semua orang bisa membaca puisi tersebut dengan derapan nafas yang baik. Alasannya yaitu kemampuan mengambil dan menahan nafas setiap orang berbeda. Lebih baik jika membuat puisi menerapkan metode enjambement, yaitu membuat baris baru sehingga kata-kata dalam satu baris terpisah menjadi dua baris. Namun, setiap baris pada puisi tersebut selalu terdapat kalimat-kalimat yang indah yang disusun dengan kata-kata kias. Puisi tersebut tidak padat, tetapi pembuatan puisi bisa menggetarkan perasaan pembaca. Nah, yang ketiga, diksi dan majas. Dari keduanya, diksi adalah pilihan kata yang digunakan di dalam puisi. Majas adalah gaya bahasa yang menghiasi bait-bait indah suatu puisi. Penggunaan diksi dan majas sangat berpengaruh terhadap keindahan dan kebermanfaatan puisi. Diksi yang tepat bisa saja membuat pembaca puisi tersentuh hatinya. Jika diksi yang tepat dikombinasikan dengan suatu majas, puisi akan tampak lebih indah, bermakna, dan menggugah emosi pembacanya. Nah, pembuatan puisi pertama mulai puisinya dengan sebuah pertanyaan, apa ini? Mengawali puisi ini dengan kalimat tanya adalah suatu yang jarang terjadi. Pembuatan puisi sepertinya ingin mengajak pembaca untuk langsung berpikir secara umum. Kata-kata pada puisi pertama mudah dipahami. Nah, kata-kata tersebut juga sifatnya provokatif, yaitu mengajak setiap manusia untuk memperjuangkan hak pendidikannya. Saya menemukan ada frasa yang perlu pemahamannya itu lebih lanjut seperti feodalisme baru dan keilmuan aktual. Ada pula satu kata yang salah menurut kaidah. Nah, perhatikan baik kedua baris ketiga yaitu frustasi. Tidak ada di dalam KBBI. Frustasi adalah kata yang lebih tepat untuk mengistilahkan suatu perasaan kecewa. Nah, beralih ke majas. Contoh majas dalam puisi pertama tampak padat pada bait ketiga, yaitu pembuatan puisi mengibarkan pendidikan sebagai kunci. Orang-orang yang berpendidikan akan bisa membuka pintu-pintu dunia yang berisi segala peradaban, pengetahuan, dan kebudayaan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu isi dan amanat. Amanat merupakan hal yang penting dalam sebuah puisi. Pembuatan puisi harus bisa menyampaikan suatu pesan kepada pembaca melalui rangkaian bait-bait indah. Memang pengaruh budaya terhadap sastra lebih besar daripada pengaruh sastra terhadap budaya. Namun, bukankah suatu kebaikan yang luar biasa jika seorang pembuatan puisi bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain?
Puisi pertama secara umum menceritakan dua hal. Hal pertama adalah tentang kondisi pembelajaran yang ironis atau yang buruk. Juga mereka hanya belajar untuk belajar dan belajar untuk gelar. Akhirnya ilmu yang dimiliki tidak bisa diterapkan. Lebih buruk lagi bila mereka menjadi pengangguran, tidak berprofesi atau bekerja. Pembuatan puisi mengistilahkan dengan kaum terpelajar pengangguran. Hal keduanya adalah tentang kondisi pendidik yang semakin elit. Dari puisi yang kedua, pendidikan semacam itu tentu berdampak buruk bagi masyarakat. Mereka sulit mendapatkan pendidikan. Daerah-daerah tertentu bisa jadi belum memiliki pendidikan sebaik pendidikan di perkotaan, seolah ada batas dan perbedaan. Pembuatan puisi dengan tegas menolak hal itu melalui tulisan "Hai penguasa, bongkar sekat pembatasan antara kami." Dengan dua kondisi itu, maka pembuatan puisi mengajak semuanya untuk memperjuangkan masa depan masing-masing, terutama melalui pendidikan. Nah, dari puisi yang kedua menggambarkan tentang kondisi anak yang tidak bisa menempuh pendidikan, tetapi memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka hanya bisa belajar seadanya, berharap ada ilmu yang bisa diingat dan berguna pada masa depan. Mimpi-mimpi mereka banyak dan mulia. Cita-cita mereka bahkan lebih terang dari gemerlapan bintang. Namun, mereka terhalang oleh tembok nasib yang tinggi dan ketidakpedulian pihak-pihak tertentu. Setiap manusia tentu miras jika melihat realitas yang seperti itu kecuali orang-orang yang nuraninya telah mati. Nah, ada amanat yang sama pada puisi karya dua Afifah itu, yaitu mereka memandang pendidikan atau ilmu sebagai suatu hal yang sangat penting dan harus diperjuangkan. Bersyukur adalah hal terbaik ketika kita bisa menempuh pendidikan yang baik. Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Saya merasa semua orang tahu jawabannya. Mari bersungguh-sungguh dalam langkah meraih ilmu, menjadi pembelajaran yang senantiasa belajar dan mengajarkan sesuatu pada orang lain, kemuliaan yang luar biasa. Nah, keterbatasan bukan menjadi suatu penghalang, justru yang jadi penghalang adalah manusia yang membatasi dirinya, merasa dirinya lemah. Semoga kita bisa menjadi pembelajar setiap baik yang selalu meningkatkan kualitas diri. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai peran anak dari puisi tersebut. Nah, apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan yang kurang menarik, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.